Bab 211, Fitur unik untuk artefak. Diam-diam memadatkan kekuatan spiritualnya dan perlahan-lahan menyuntikkannya ke Sky Breaking Hammer. Tiba-tiba, Tang San merasakan kekuatan spiritualnya seperti memasuki sumber air panas, dan perasaan hangat menyelimuti kekuatan spiritualnya. Ada perasaan yang membuat kekuatan mentalnya semakin kuat, dan lebih sejahtera. Ini adalah salah satu karakteristik dari Skyfire Essence Iron, memiliki efek super menghanguskan pada objek apapun, tetapi memiliki efek nutrisi pada kekuatan mental, dan juga akan didominasi oleh kekuatan mental. Perasaan hangat itu berangsur-angsur menjadi panas, tetapi jauh dari berapi-api. Tang San diam-diam merasakan perubahan kekuatan mental, dan terus menanamkannya. Butuh waktu lama untuk pencampuran spiritual pertama dengan Skyfire Jingti menurut perkiraan Tang San, dibutuhkan setidaknya 72 jam untuk menyelesaikan pencampuran. Ini juga alasan mengapa Tianhuo Jingti tidak dapat menemukan misteri oleh monster dan roh. Mungkin mereka akan menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk mengeksplorasi, tetapi mereka tidak akan pernah mempertahankan infiltrasi spiritual untuk waktu yang lama. Bahkan kekuatan spiritual pada tingkat kesadaran ilahi juga akan memakan waktu lama. Kuat, diperkirakan bahwa master penempaan dari suku monster telah menghabiskan banyak pekerjaan untuk dapat membentuk besi halus Skyfire, dan saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Dan apa yang dibutuhkan Tang San adalah infiltrasi spiritual terus-menerus semacam ini. Selama dia menyelesaikan pencampuran spiritual pertama, bagian dari Skyfire Essence Iron ini setara dengan menerimanya sebagai master, dan tidak akan mungkin untuk menggunakannya bahkan jika itu jatuh ke tangan orang lain di masa depan. Ini juga merupakan aspek langka dari Skyfire Essence Iron. Selama sepotong Skyfire Essence Iron telah disusupi oleh kekuatan mental, itu hanya dapat digunakan oleh pemilik aslinya. Jika pemilik aslinya mati, maka Skyfire Essence Iron juga akan menjadi tidak berguna. Kekuatan mental Tang San telah sepenuhnya dicairkan sekarang, dan tidak masalah untuk memahami dan memelihara api surgawi selama 72 jam, dan itu setara dengan penyempurnaan kekuatan mentalnya, yang sangat bermanfaat. Ketika dia bisa melatih jantungnya, efek yang akan diberikan oleh Skyfire Essence Iron ini kepadanya akan sangat besar. Memegang palu pemecah langit, Tang San duduk bersila di tempat tidur, diam-diam menyuntikkan energi mental, merasakan perubahan pada besi api langit, dan secara bertahap memasuki keadaan konsentrasi sambil bernapas. Saya tidak tahu berapa lama. Ketika dia bangun dari keadaan meditasi, dia menemukan bahwa ada satu orang lagi di ruangan itu. Mau tidak mau dia terkejut. Dengan kepekaan mentalnya, dia tidak menyadari apa orang di ruangan ini. Waktunya datang, namun, dia akan mengerti mengapa di saat berikutnya. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa lautan rohnya benar-benar hangat, lautan emas asli sekarang memiliki lapisan tambahan merah tua, dan kekuatan mental cair terus mengalir keluar, disuntikkan ke palu pemecah langit, tangannya, dan kemudian mengalir kembali dari palu pemecah langit kembali ke lautan rohnya sendiri. Selain itu, palu pemecah langit disertai dengan napasnya, dan lampu merah di atasnya berkedip samar. Ketika dia menarik napas, cahaya pada palu pemecah langit akan menyatu, dan ketika dia menghembuskan napas, itu akan menjadi terang lagi. Sangat aneh. Yang lebih mengejutkan Tang San adalah dia menemukan bahwa kekuatan mental di lautan rohnya sendiri telah menyusut lebih dari sepertiga tanpa melemahkan kekuatannya. Ini berarti bahwa kekuatan mentalnya lebih terkonsentrasi, memungkinkan lautan roh untuk menampung lebih banyak, yang jelas merupakan hal yang hebat. Dia juga tidak menyangka bahwa ketika ada cukup api dan besi hari itu, dia benar-benar akan memiliki kekuatan spiritual seperti itu. Dan di bawah makanan seperti itu, untaian kesadaran spiritualnya tampaknya diperkuat. Guru, Tang San memandang Zhang Haoxuan, yang sedang duduk di meja dengan mata tertutup dan sepertinya sedang bermeditasi. Saat berikutnya Zhang Haoxuan membuka matanya dan menatapnya, dengan rasa lega di matanya. Kamu akhirnya bangun, aku benar-benar takut sesuatu akan terjadi padamu. Tang San terkejut, apakah saya sudah lama bermeditasi? Mulut Zhang Haoxuan berkedut, sudah 7 hari, bagaimana menurutmu? 7 hari, Tang San terkejut. Dalam pandangan aslinya, dia akan dapat menyelesaikan pembaptisan spiritual Tianhuo Jingti paling lama dalam 3 hari, dan prosesnya seharusnya tidak memengaruhi dia untuk melakukan hal-hal lain. Dia hanya perlu melakukannya, membawa Tianhuo Jingti bersamanya sepanjang waktu. Tapi saya tidak berharap untuk bermeditasi untuk waktu yang lama. Ketika saya kembali untuk mencari Anda, saya menemukan bahwa Anda telah memasuki keadaan meditasi yang dalam.
Saya takut orang lain akan mengganggu Anda, jadi saya tinggal di sini untuk melihat Anda. Saya tidak mengharapkan meditasi mendalam Anda berlangsung selama 7 jam hari. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang palu di tangan Anda? Seks. Saya tidak merasa banyak pada awalnya, tetapi setelah waktu yang lama, saya menemukan bahwa itu tampaknya telah menjadi bagian dari tubuh Anda, dan bahkan cahaya yang berkedip disinkronkan dengan pernapasan Anda. Tang San mengangguk, dan berkata, sepotong logam ini sangat aneh. Ketika dilelang pada saat itu, saya terutama menyukai karakteristiknya, berpikir bahwa setelah transformasi tertentu, itu dapat digunakan sebagai penempaan yang sangat baik. Palu digunakan, tapi sekarang tampaknya lebih dari itu. Ini memiliki efek menghangatkan dan memelihara kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual saya jelas telah meningkat dan disempurnakan. Logam yang memelihara kekuatan mental. Zhang Haoxuan tampak luar biasa, coba saya lihat. Mendengar ini, Tang San menyerahkan palu pemecah langit di tangannya. Ketika palu pemecah langit meninggalkan tangannya, Tang San tiba-tiba merasakan keluhan dan emosi dari palu pemecah langit. Apakah logam ini sudah emosional? Ini jelas terkait dengan pembaptisan kekuatan spiritualnya dalam 7 hari terakhir. Palu pemecah langit jatuh ke tangan Zhang Haoxuan. Dia hanya merasakan tangannya tenggelam, dan kemudian sensasi panas datang seketika. Dia hampir melepaskannya ketika panas. Anda tahu, transformasi Dewa Iblisnya adalah atribut api, dan ketahanannya terhadap api umumnya tidak kuat. Bergegas untuk memobilisasi kekuatan darahnya sendiri, dia nyaris tidak menahannya, mengangkat kepalanya untuk melihat Tang San, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Di tangan Tang San sebelumnya, dia sepertinya tidak merasakan suhunya. Ketika Zhang Haoxuan terus menggunakan kekuatan mentalnya untuk mencoba menyusup ke dalam, dia segera menabrak dinding. Kekuatan mentalnya tidak dapat disuntikkan ke dalam Skyfire Essence Iron sama sekali, dan dia langsung dipantulkan kembali dengan panas yang berapi-api. Seluruh Sky Breaking Hammer tampak menyala merah, meledak dengan suhu tinggi yang menyala-nyala, dan seluruh tubuh Zhang Haoxuan menyala dengan lampu merah, dan bahkan kekuatan spiritualnya tampak menyala. Dia buru-buru melepaskan, dan palu pemecah langit meluncur langsung dari tangannya. Tang San dengan cepat melambaikan tangan kanannya untuk mengendalikan bangau untuk menangkap naga dan meraih palu pemecah langit kembali ke tangannya, merah di atasnya langsung menyatu dan berubah menjadi tatapan gelap lagi. Apakah kamu bisa mengenali Tuhan? Bukankah ini karakteristik dari alat ilahi? Ekspresi Zhang Haoxuan terkejut, menatap wajah Tang San yang penuh dengan keheranan. Ya, dalam kognisinya, hanya mengenali Tuhan dengan artefak legendaris. Keadaan palu pemecah langit di tangan Tang San ini benar-benar berbeda dari yang ada di tangannya. Ini jelas merupakan karakteristik mengenali Tuhan. Lalu beli artefak dengan beberapa koin elemen. Tang San diam-diam merasakan perubahan palu pemecah langit. Setelah kembali ke tangannya, palu pemecah langit segera mengiriminya suasana hati yang gembira, seperti anak kecil yang kembali ke sisi ayahnya. Hari ini, karakteristik dari besi api mungkin lebih kuat dari yang saya bayangkan. Tang San telah melihat Skyfire Elite Iron di kehidupan sebelumnya, tetapi entah dia sudah mengenali tuannya, atau dia berukuran kecil, dan ada celah besar di antara itu. Sepotong besar seperti itu benar-benar hal yang baik. Melalui infus kekuatan mental, dia telah mampu memobilisasi kekuatan api langit di dalam besi api langit sampai batas tertentu, dan kemudian dia harus meningkatkan lingkaran sihir di atas, tetapi ini akan lebih sulit dan membutuhkan kekuatan mental, untuk memolesnya sedikit demi sedikit. Untuk saat ini, palu pemecah langit ini hanya memiliki karakteristik pemecah asli kecuali api langit yang dipicu olehnya. Saya tidak dapat berbicara tentang senjata ilahi, tetapi itu benar-benar luar biasa. Seolah-olah kekuatan mental saya dapat terhubung dengannya, kata Tang San. Mata Zhang Haoxuan jelas sedikit aneh ketika dia memandangnya. Mungkinkah anak ini adalah putra surga yang legendaris? Mengapa dia mengalami transformasi yang cepat sejak dia datang ke sini? Berapa lama ini? Ada kemajuan seperti itu. Bab 212, Penyebaran Hydrangea. Aku memintamu untuk pergi dari Kerry Cholege. Apakah kamu masih akan kembali bekerja? Tanya Zhang Haoxuan. Tang San mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, tentu saja aku akan pergi. Aku bisa mengamati banyak hal di sana. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu pergi dan perhatikan keselamatan. Tidak apa-apa jika kamu bangun, aku akan istirahat. Kamu mengatur waktunya sendiri. Sejak bekerja di Kerry Cholege,
Tang San jarang mengikuti kursus di Redemption College. Zhang Haoxuan juga membantunya membahas poin ini. Sebenarnya Tang San tidak terlalu membutuhkan pengajaran di sini. Tang San berkata, "Guru, buah matahari ungu akan dibagikan kepada semua orang." "Hah, kamu tidak membelinya sendiri?" Zhang Haoxuan bertanya dengan heran. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bisa menyimpan 3 untuk diriku sendiri. Sisanya akan diberikan kepada kakak senior Bai, kakak senior kampung halaman, kakak senior oranye, dan kakak senior. Harta karun alam semacam ini, jika kamu makan terlalu banyak, efeknya akan berkurang. Dan mereka lebih dari yang saya butuhkan, terutama kakak senior Bai. Kekuatan mentalnya telah meningkat baru-baru ini. Jika dia bisa membuat terobosan, hambatan garis keturunan mungkin rusak, dan dia mungkin membaik lagi." Mata Zhang Haoxuan berbinar, "Maksudmu mata rubah langitnya bisa menembus lagi?" "Begitu cepat, itu hanya beberapa bulan sejak terobosan terakhir." Tang San mengangguk dan berkata, "Ada kemungkinan seperti itu, dan dia juga paling perlu meningkatkan kekuatan mentalnya. Jadi saya sarankan Xiang Guo memberinya 5 keping, dan 4 keping sisanya akan diberikan kepada saudara kandung 2, dan kakak laki-laki senior dan kakak perempuan oranye masing-masing memiliki 1. Seharusnya baik-baik saja. Peningkatan kekuatan mental Wu Bingji dan Cheng Zicheng tidak sehebat kampung halaman dan kebutuhan membaca mereka." Setelah Zhang Haoxuan merenung sejenak, dia berkata, "Oke, seperti yang kamu katakan." Tang San tersenyum dan berkata, "Guru, saya sebenarnya punya 2. Awalnya 1 sudah cukup, tetapi setelah pemurnian ini, saya benar-benar membutuhkan suplemen. Jadi saya hanya menggunakan 2, dan 1 lagi, Anda menggunakannya. Jika Anda mau untuk menembus level dewa di masa depan, kekuatan-kekuatan mentalmu juga sangat penting." "Ya." Zhang Haoxuan tidak sopan dengan muridnya sendiri, mengangguk, mengambil 10 buah matahari ungu yang diserahkan Tang San, dengan senyum di wajahnya, dan kemudian meninggalkan kamarnya. Di antara barang-barang yang dilelang kali ini, yang paling jelas harganya adalah Xiang Guo. Tang San memberikan sebagian besar dari mereka kepada semua orang. Sebenarnya, dia tidak mengharapkannya, tetapi itu juga membuatnya memperlakukan muridnya sedikit lebih banyak. Sub pengakuan. Dia sudah ingin memulai sekarang. Karena Tang San dapat tumbuh begitu cepat, maka biarkan dia tumbuh dengan baik. Tidak perlu membuat batasan lagi. Biarkan dia memperbaiki dirinya sendiri, yang mungkin merupakan pilihan terbaik. Zhang Haoxuan pergi, dan Tang San melihat palu pemecah langit di tangannya, dan matanya juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Dengan palu perang ini, dia akhirnya bisa memiliki kesempatan untuk menunjukkan tinjunya. "Saya belum pernah ke Kericol Lege selama 7 hari. Saya tidak tahu apakah Mei Gongzi telah menghubungi saya." Dia berpikir dalam hati. Dia berjalan keluar dari kamar dan melihat ke langit. Hari sudah malam. Setelah makan malam, dia kembali ke kamarnya dan bermeditasi dalam diam. Kekuatan mentalnya baru saja dikompresi dan dihangatkan. Dia ingin menstabilkan kekuatan mentalnya yang terkompresi, dan tidak terburu-buru untuk mengambil Xiang Guo. Setelah pemurnian ini, kekuatan mentalnya telah meningkat paling banyak. Selain itu, efek pemanasan dan nutrisi dari esensi api langit juga telah membuat fisiknya berubah secara signifikan. Tampaknya dia telah tumbuh sedikit lebih tinggi, dan otot serta meridiannya telah menjadi lebih keras dan lebih kuat, menjadi lebih elastis, dan tulang serta kulit juga berubah lebih baik. Jika hanya dilihat dari luar, dia sekarang terlihat hampir seumuran dengan Mei Gongzi. Pagi-pagi keesokan harinya, Tang San datang ke Kericol Lege lagi, pertama-tama menyapa Tuan Mao, lalu mengambil sapu dan buru-buru mengabdikan dirinya untuk pekerjaannya. Kericol Lege masih nyaman, aura surga dan bumi yang kaya memelihara dirinya sendiri, dan Tang San diam-diam merasakan tubuhnya menyerap aura langit dan bumi, dan Xuan Tiangong menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Puncak Orde ke-6 telah menjadi semakin kuat, jika dia tidak sengaja menekannya, dia akan bisa menerobos. Sekarang dia hanya berharap bahwa kampung halamannya, Cheng Zicheng akan meninggalkan tier 6 sesegera mungkin, sehingga dia dapat terus membuat terobosan. Satu-satunya yang disayangkan adalah Baidu jelas tidak mungkin mencapai peringkat ke-6, apakah dia bisa mencapai peringkat ke-5 tergantung pada efek Xiang Guo. Matahari berangsur-angsur naik tepat di atas kepala, dan suhu mulai meningkat. Tepat ketika Tang San hendak pergi makan siang, tiba-tiba, hatinya bergerak dan dia menoleh untuk melihat ke satu arah. Mengenakan seragam Kericol Lege,
bocah kurus itu berdiri di sana, memandangnya dari kejauhan. Tang San tercengang, tiba-tiba melihatnya, rasa bahagia memenuhi hatinya tiba-tiba, dan tanpa sadar dia dengan cepat berjalan ke arahnya. Mei Gongzi melihat anak laki-laki yang berjalan ke arahnya, tapi sedikit ketidakpuasan melintas di matanya. "Apa yang kamu lakukan hari ini? Kenapa kamu tidak masuk kerja?" Dia berkata dengan sedikit marah. "Hah, saya memasuki meditasi mendalam, dan butuh beberapa hari sekaligus. Itu sebabnya saya datang hari ini. Apakah Anda menunggu terburu-buru?" "Maaf," Tang San berkata dengan tergesa-gesa. Mei Gongzi mendengus dingin dan berkata, "Siapa yang menunggumu? Kenapa kamu bahkan tidak memanggil Mei Sister? Saudari Mei." Tang San buru-buru berteriak dalam kebaikan. Mei Gongzi terlihat sangat baik sekarang, dan berkata, "Bagaimana dengan meditasi yang dalam?" Tang San berkata, "Sedikit peningkatan." Mei Gongzi menatapnya. "Baru 7 hari. Dia tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Saya tidak tahu apakah dia telah menjadi kebiasaan melihat. Dia tampaknya sedikit lebih enak dipandang. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia begitu cemberut sekarang, yang selalu tenang, dia tidak melihatnya selama 7 hari, dan dia sangat marah." "Apakah kamu melakukan sesuatu malam ini?" anak cantik bertanya. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Tang Sansi, "Apa yang penting bagi putra cantik itu?" Putra cantik itu berkata, "Ketika saatnya tiba, kamu akan pergi bersamaku, dan ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu." "Oke." Tang San mengangguk. Mei Gongzi memberinya tatapan kosong, lalu berbalik dan pergi. Mata sangat indah. Tang San berpikir dalam hati. Dia tidak mengatakan di mana menemukannya di malam hari. Tidak tahu di mana harus menemuinya, Tang San harus menunggu di alun-alun setelah menyelesaikan pekerjaannya di sore hari. Dia tidak membiarkannya menunggu terlalu lama sebelum malam tiba. Mei Gongzi berganti pakaian biru muda dan berjalan mendekat. Mengenakan rok panjang, dia menambahkan sedikit keindahan halus dan feminin. Gadis yang hampir berusia 14 tahun itu sudah langsing dan anggun. Temperamen keren dipasangkan dengan gaun panjang biru muda polos tanpa banyak hiasan, yang menambah sedikit temperamen. Rambut panjangnya tergerai rapi di belakang kepalanya, poni melengkung menutupi dahinya yang mulus, dan wajahnya yang seukuran telapak tangannya sangat indah seperti orang yang berjalan keluar dari lukisan. Tang San tidak bisa tidak bertanya-tanya. "Apa yang kamu lihat?" "Aku pergi." "Ya, Sister Mei." Tang San buru-buru mengikutinya. Mei Gongzi berjalan di depan, Tang San mengikutinya diam-diam, sedikit di belakangnya dengan setengah langkah. Dari sudut ini, dia bisa terlihat lebih jelas, dia benar-benar sedikit kurus. Leher dan punggungnya sangat tinggi dan lurus, membuatnya lebih mulia. "Itu begitu indah. Apa yang kamu lihat?" Putra cantik yang berjalan di depan juga bisa merasakan tatapannya yang panas, dan tiba-tiba berhenti. Tang San hampir berlari ke sisinya dan berhenti dengan cepat. Putra cantik itu berbalik, dan mereka berdua sudah dekat. Tang San bisa dengan jelas mencium aroma samar yang berasal dari tubuhnya. Mei Gongzi mundur selangkah tanpa sadar, mengangkat tangannya dan mendorongnya untuk menjauhkannya darinya. "Pinggangnya terlalu tipis. Kamu harus makan lebih banyak," kata Tang San dengan tulus. Anak laki-laki yang cantik itu tinggal sebentar, dan dalam sekejap, wajahnya yang cantik memerah karena malu. Dia mengangkat tangannya dan menepuk pundaknya, membuatnya sempoyongan, "Pergi." "Aduh!" Tang San berteriak kesakitan, dan jatuh beberapa langkah ke samping sebelum menyadari bahwa kata-katanya gegabah. Tapi itulah yang dia katakan barusan, benar-benar tanpa sadar berbicara. Bab 213, Mei Saudari, aku salah. Saudari Mei, saya salah. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Dia buru-buru mengejar putra cantik yang berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Mei Gongzi berhenti lagi, menatapnya dengan cahaya tajam di matanya. "Jika kamu memberitahuku ini lagi, aku akan membunuhmu." "Aku salah." Tang San menurunkan alisnya dan mengakui kesalahannya, tetapi hatinya penuh kehangatan. Tidak peduli bagaimana dia memperlakukannya, dia bersedia di hatinya. Dalam kehidupan ini, dia harus merawatnya dengan baik. Di kehidupan sebelumnya, dia telah melakukan terlalu banyak untuk dirinya sendiri, dan gagal melindunginya. Itu adalah rasa sakit di hatinya. Bereinkarnasi, jika dia tidak dapat ditemukan, kesadaran spiritualnya yang tersisa akan pergi bersamanya. Jika dia tidak dapat menemukan kekasih yang terlahir kembali, dia akan mati untuknya. Ini adalah keputusan aslinya.
Dan nikmat Tuhan, biarkan dia menemukannya, apa yang bisa lebih baik dari ini. Pertama kali dia melihatnya, Tang San merasakan kecemerlangan dunia ini yang awalnya penuh dengan kebencian bagi manusia. Melihat sikapnya yang baik, Mei Gongzi terlihat sedikit lebih baik, menyentuh pinggangnya tanpa sadar, dan kemudian terus berjalan keluar. Tang San buru-buru mengikuti, tetapi tidak berani melihat lagi, tetapi dia seperti magnet, selalu menarik matanya untuk jatuh tanpa sadar. Setelah meninggalkan Carry Cholege, Tang San mengikuti Mei Gongzi ke kota, dan di bawah kepemimpinan Mei Gongzi, dia berjalan menuju pusat kota. Di malam hari, Carry City paling ramai, jalan-jalan penuh dengan orang, dan toko-toko di kedua sisi jalan ramai dengan orang-orang, terutama beberapa tempat makan, yang bahkan lebih hidup, disertai dengan aroma makanan. Tang San mengikuti Mei Gongzi dengan cermat, dan ketika ada banyak orang, dia mengambil inisiatif untuk menggunakan tubuhnya untuk memblokir aliran orang agar dia tidak membuat orang terlalu dekat dengannya. Merasakan keramahannya, wajah kecil Mei Gongzi yang dingin sedikit mereda. Setelah mendengar kata-kata Tang San sebelumnya, dia sebenarnya sangat marah, bahkan Song Junho tidak pernah berani mengatakan hal seperti itu pada dirinya sendiri. Tapi dia baru saja mengatakannya. Menurut temperamennya yang normal, dia harus mengusirnya dan tidak pernah melihatnya. Saya tidak tahu mengapa, meskipun dia kesal, dia tidak mengusirnya. Emosi yang tidak dapat dijelaskan terhadapnya adalah sumber dari sifat lekas marahnya. Dia memikirkan pertanyaan ini dengan hati-hati, tetapi dia tidak memiliki persimpangan dengan pria ini sebelumnya, mengapa dia merasa sedikit berbeda untuknya. Setelah sengaja terasing untuk sementara waktu, dia melihat dia membunuh kalajengking raksasa dan mengambil mayat dua pengikut manusia. Tapi dia tidak berharap itu dia. Pada saat itu, dampak pada hati Mei Gongzi sebenarnya sangat kuat. Di matanya, meskipun dia adalah murid wali kota, dia hanyalah seorang anak kecil. Tapi dia membunuh kalajengking iblis Ao raksasa dan mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat 8, yang berdampak sangat kuat padanya. Karena dia tahu sangat sedikit manusia di organisasi penebusan yang bisa memiliki kekuatan seperti itu, dan dia masih sangat muda. Tidak heran itu adalah penebusan oranye. Tugas yang diberikan kepadanya sangat berat. Dia membutuhkan seseorang di sekitarnya untuk membantu, jadi dia hanya ingin memanggilnya hari ini. Hanya saja periode komunikasi yang singkat yang dia berikan padanya agak salah, terutama kalimat itu, dia ini sangat alami, seolah-olah memang seharusnya begitu. Bahkan ketika dia melindungi dirinya dari keramaian saat ini, semuanya tampak begitu nyaman, itu adalah rasa keakraban yang asing. Ketika dia berjalan ke alun-alun, tidak jauh dari toko teh susu Mei Gongzi berhenti di depan sebuah restoran kecil. Dia melirik toko teh susu yang tutup tidak jauh, dan kemudian membawa Tang San ke dalamnya. Restorannya sangat kecil, hanya ada 6 meja di pintu, sekitar kurang dari 80 meter persegi. Tangga sempit mengarah ke lantai 2, dan totalnya hanya ada 2 lantai. Mei Gongzi membawa Tang San ke lantai 2. Ada 2 kamar pribadi di lantai 2. Dia membawa Tang San ke kamar di sebelah kiri. Menutup pintu, Tang San terkejut menemukan bahwa ada lingkaran isolasi kecil di sini yang dapat mengisolasi suara dan napas di ruang pribadi. Ini jelas tidak sesederhana restoran. Dia segera menyadari bahwa ini harus menjadi benteng organisasi penebusan. Ketika mereka masuk, tidak ada tamu di lantai pertama, dan tanda tutup digantung di pintu. Jadi di tempat ini, hanya ada 2 orang, dia dan Mei Gongzi. Mei Gongzi berjalan ke meja dan duduk, dan memberi isyarat padanya untuk duduk. Tang San duduk di seberangnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya di ruang terpisah seperti ini. Perasaan aneh itu membuat detak jantung Tang San sedikit meningkat, itu seperti kencan. Namamu Tang San, kan? Ya kakak Mei. Tang San mengangguk. Putra cantik itu berkata, kamu bertarung melawan kalajengking iblis Ao raksasa tingkat 8 hari itu, apa itu perubahan dewa iblis? Tang San berkata, ubah macan angin. Ini adalah perubahan dewa iblis di wajahnya. Berapa level yang kamu kultivasi sendiri? Mei Gongzi bertanya lagi. Tang San sedikit terkejut. Dia ingin mengetahui informasinya sendiri. Sebagai status penebusan kelas biru, bisakah dia bertanya kepada wali kota? Tapi rupanya dia belum menanyakannya pada wali kota. Saya adalah puncak dari tingkat 6, dan saya akan memasuki tingkat 7. Tang San terus menjawab pertanyaan Mei Gongzi.
Bisakah puncak urutan ke-6 membunuh kalajengking raksasa urutan ke-8? Wajah Mei Gongzi tenggelam. Tang San tersenyum pahit, kamu juga bisa mengalahkan lawanmu dengan level yang lebih tinggi. Mei Gongzi berkata dengan dingin, katakan, apakah Anda memiliki perubahan Dewa Iblis jenis kedua? Tang San tercengang, dia tidak menyangka Tuan Muda Mei akan menunjuk ke kunci sekaligus. Putra cantik itu menatapnya dengan tatapan terik, matanya tidak pernah lepas. Tang San sedikit ragu, dan berkata, mengapa kamu bertanya? Tidak bisakah seseorang hanya memiliki satu jenis transformasi Dewa Iblis? Mei Gongzi berkata dengan lemah, ada juga sangat sedikit orang yang dapat memiliki banyak jenis monster dan dewa, tetapi keberadaan semacam ini, apakah itu manusia atau monster, akan menjadi lemah karena darah yang tersebar. Hanya ada yang langka, pengecualian. Kamu adalah kasus khusus, kan? Hanya itu, untuk menjelaskan bahwa kamu membunuh kalajengking iblis Ao raksasa. Tang San menggaruk kepalanya, dia sepertinya lebih pintar dalam hidup ini. Yah, Xiao Wu, aku tidak mengatakan kamu bodoh. Aku tidak bermaksud begitu. Putra cantik itu berkata, saya tidak bertanya kepada wali kota Zhang, tetapi langsung bertanya kepada Anda. Secara alami, saya akan merahasiakannya untuk Anda. Saya adalah penebusan tingkat biru, dan Anda harus memberi tahu saya. Ini terkait dengan tugas saya, akan ditetapkan untukmu di masa depan. Aku perlu tahu, kemampuan sebenarnya dari bawahan. Jika bukan karena identitas Shuro sebelumnya, bahkan jika Anda menceritakan segalanya padanya, membaca Tang San tidak terasa apa-apa. Tetapi menyembunyikan kemampuannya sampai batas tertentu akan lebih kondusif untuk melindunginya. Jadi, apa yang dipikirkan Tang San sekarang adalah, dia bersikeras mengatakan bahwa dia memiliki perubahan Dewa Iblis jenis kedua, mana yang lebih baik untuk diberitahukan padanya. Melihat kesunyiannya, Mei Gongzi tidak bertanya lagi, tetapi hanya menatapnya seperti itu, menunggu jawabannya. Di bawah tatapan matanya yang indah, Tang San berkata, tidak, benar-benar tidak. Hanya saja kekuatan mentalku sedikit berbeda dari orang biasa, dan aku akan mengendalikan transformasi monster God lebih kuat, banyak jenis transformasi dewa monster. Sura telah menggunakan Leopard Flash di depan Tuan Muda Mei, tetapi Jin Pengchang, Time Cheng, dan Eye of the Fox terlalu kuat dan mirip dengan 3 senior di Akademi Penebusan, yang terlalu mudah untuk dicurigai. Perubahan Dewa Iblis Kaisar Perak Biru adalah pembunuhnya, dan Sura juga akan menggunakannya di masa depan, yang benar-benar tidak cocok untuk dikatakan. Oleh karena itu hanya dapat dikaitkan dengan kekuatan mental. Kekuatan mental yang tidak normal. Mei Gongzi memandangnya dengan curiga. Tang San mengangguk, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, cahaya biru melonjak di telapak tangannya, dan segera, angin puyuh muncul di telapak tangannya. Elemen angin yang kuat terkompresi ke dalam selama rotasi, dan segera berubah menjadi bila angin biru kecil. Cahaya tanpa angin tampak seperti substansi, seperti pisau kecil, tergeletak dengan tenang di telapak tangan Tang San. Bab 214, Anak Cantik yang Berubah Pikiran. 5 jari Tang San bergerak dalam ritme, dengan ringan mencubit bila angin, dan segera, bila angin dikompresi lagi dan berubah menjadi jarum angin hijau tua. Meskipun jarum anginnya kecil, Mei Gongzi dapat dengan jelas merasakan elemen angin kencang yang terkompresi di dalamnya. Tang San berkata, saya menggunakan ini untuk membunuh kalajengking raksasa. Saya dapat menekan elemen angin dengan kekuatan mental saya dan membuatnya tetap stabil. Kekuatan mentalmu begitu kuat. Mata Mei Gongzi berkedip, melihat ke arah Tang San. Tiba-tiba, Tang San jelas merasa bahwa kejutan mental datang langsung kepadanya. Dia menatap Mei Gongzi dengan tatapan yang jelas, dan kekuatan mentalnya tidak memadai. Gelombang roh tak terlihat bergulir, dan ada bunga di depan mata Mei Gongzi, dan hanya merasakan bahwa roh yang berapi-api akan bangkit kembali dari sisi Tang San. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, lautan terkejut roh membuatnya kesurupan, tubuh jatuh kembali tanpa sadar. Hati-hati, Tang San mendatanginya begitu dia melintas, meraih lengannya. Lengannya sangat ramping dan lembut pada awalnya. Dengan pelajaran dari masa lalu, Tang San segera melepaskan tangannya setelah membantunya menstabilkan tubuhnya. Saudari Mei, apakah kamu baik-baik saja? Kekuatan mental tingkat 9. Mei Gongzi menatapnya dengan heran. Anda tahu, klan setan merak sudah sangat mementingkan budidaya kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritualnya telah mencapai peringkat ke-8.
Tapi baru saja kekuatan mentalnya baru saja menyentuh Tang San, dan itu segera dipantulkan kembali, dan itu juga memiliki efek serangan balik. Meskipun tidak kuat, itu juga membuktikan bahwa kekuatan mental Tang San berada di atasnya, dan tidak ada penjelasan lain kecuali tingkat 9. Dan dia jelas takut menyakiti dirinya sendiri dan menahan diri. Basis kultivasi dari puncak Orde ke-6, kekuatan mental Orde ke-9, ini hanyalah monster. Dengan kekuatan mental tingkat 9, masuk akal untuk bisa membunuh kalajengking iblis Juao tingkat 8. Dengan pengetahuan Mei Gongzi dan kelebihan darahnya sendiri, penglihatannya jauh lebih tinggi daripada monster biasa. Tentu saja, dia mengerti betapa kuatnya kekuatan mental itu. Dia sendiri juga bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat 8, selain garis keturunan yang kuat, itu karena kekuatan mentalnya cukup kuat untuk mengerahkan kekuatan garis keturunan dengan lebih baik. Poin terpenting adalah berapa umurnya, lebih muda dari dirinya, sehingga dia memiliki bakat seperti itu. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa garis keturunannya terlalu lemah, dan Feng Hubian bahkan tidak dapat dihitung sebagai garis keturunan kelas 3. Melihat keterkejutan Mei Gongzi, Tang San berkedip dan berkata, "Saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Sepertinya saya dilahirkan dengan kekuatan mental yang lebih kuat." Ya, Mei Gongzi mengangguk. Dia tahu bahwa ada banyak hal aneh tentang perubahan iblis dan dewa, dan situasi apapun bisa terjadi. Dia sendiri adalah keberadaan yang sangat istimewa, jadi dia bisa lebih menerima pernyataan Tang San. "Saudari Mei, apakah Anda meminta saya untuk keluar?" Tang San bertanya. Mendengar pertanyaannya, Mei Gongzi terdiam, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tang San tidak bisa menahan sedikit terkejut, dia bisa merasakan emosi tuan muda Mei yang kusut, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dan keterikatan ini seharusnya hanya muncul setelah menguji diri sendiri. Ketika Mei Gongzi menatapnya lagi, dia sepertinya telah memutuskan dalam hatinya, dan berkata kepadanya dengan ringan, "Tidak apa-apa, kamu bisa kembali. Aku hanya ingin melihat kemampuanmu." Tang San mengerutkan kening, "Apakah tidak apa-apa? Jika Anda memiliki sesuatu yang perlu saya lakukan, katakan saja, saya akan bekerja keras." "Tidak apa-apa setelah kamu mengatakannya, ayo pergi." Suara Mei Gongzi naik sedikit. Tang San menatapnya dalam-dalam, tetapi tidak bertanya lagi. Setelah beberapa kontak, dia memiliki beberapa pemahaman tentang karakter istrinya dalam kehidupan ini. Dibandingkan dengan Riang dan Riang ketika dia pertama kali bertemu di kehidupan sebelumnya, dia biru dalam kehidupan ini level ditebus, dia jelas memikul banyak tanggung jawab jauh di dalam hatinya yang tidak dia miliki di kehidupan sebelumnya, yang juga menyebabkan kepribadiannya berubah. Hal-hal yang dia putuskan tampaknya sulit untuk diubah. Baiklah, Tang San berdiri, tetapi tidak pergi dengan tergesa-gesa, dia dapat melihat bahwa putra yang cantik itu agak ragu-ragu. Mei Gongzi mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan berkata, "Meskipun Feng Hubian bukanlah monster dan dewa yang sangat kuat, saya selalu percaya bahwa tidak peduli apa garis keturunan saya memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang benar-benar kuat. Garis keturunan dapat berkembang. Selama Anda cukup kuat, Anda memiliki bakat manusia super untuk kekuatan spiritual. Ini kemungkinan akan menjadi arah kemajuan masa depan Anda. Berlatih keras dan bekerja keras. Anda adalah anggota penebusan dan harapan untuk masa depan, menunggu Anda untuk menerobos para dewa. Pada saat itu, Anda dapat mengetahui lebih banyak hal." "Yah, terima kasih Sister Mei karena mengingatkan." Tang San mengangguk. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu di dalam hatinya. Meskipun Mei Gongzi jauh lebih dewasa daripada teman-temannya, dia tetaplah seorang gadis. Dari rasa kata-katanya, Tang San sudah bisa merasakan bahwa alasan dia berubah pikiran adalah karena bakatnya. Dia tidak mau, biarkan dia mengambil risiko sendiri, dan setelah melihat bahwa dia memiliki bakat spiritual yang sangat kuat, dia memutuskan untuk membuat dirinya lebih aman untuk berlatih daripada membantunya melakukan sesuatu. "Tapi kamu sangat bodoh. Apa yang lebih penting bagi saya daripada membantu Anda?" Tapi Tang San juga tidak bersikeras, akan tidak enak untuk bersikeras saat ini. Terlebih lagi, dia sudah menebak bahwa sebagai penebusan tingkat biru, Mei Gongzi adalah salah satu masa depan terpenting dari organisasi penebusan, dan apa tujuan sebenarnya. Jawaban ini sudah dinilai di benak Tang San ketika dia mengetahui identitas Tuan Muda Mei dan melihat bahwa Wang Yan ingin membawanya pergi. Jawabannya sederhana, yaitu identitas pewaris klan Merak. Sebagai makhluk dengan hak waris,
dia memiliki kualifikasi ini sebagai campuran manusia dan ras iblis merak. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya bakatnya, dan ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk seluruh penebusan. Dan ras iblis merak itu mengendalikan seluruh kota Keri, salah satu kota utama klan monster. Hanya ada selusin kota utama untuk seluruh klan peri. Jika Mei Gongzi dapat memenangkan klan iblis merak dan menjadi generasi berikutnya dari Raja Iblis Merak, maka itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang penting bagi organisasi penebusan. Karena itu, semua yang dia lakukan sekarang adalah untuk mempersiapkan suksesi takhta di masa depan. Kesulitannya bisa dibayangkan, pasti ada perlawanan besar dalam ras iblis merak, juga dari istana leluhur, dan bahkan dari para bangsawan di kota Keri. Dengan darah manusia, dia ingin mewarisi takhta, dan tidak diragukan lagi ada banyak kesulitan dan rintangan. Warna pemikiran di mata Mei Gongzi telah menghilang, dan dia juga berdiri dan berkata kepada Tang San, dalam periode waktu berikutnya, hal-hal dapat terjadi di kota Keri, dan bahkan beberapa tidak damai. Anda tidak perlu melakukannya, tahu terlalu banyak, tetap sederhana. Ketika kamu baik-baik saja, tetap di akademi untuk berlatih lebih banyak, jangan pergi ke kota, apalagi pergi ke luar kota, mengerti? Apa yang akan terjadi? Tanya Tang San. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya, berkata, Anda tidak perlu tahu sekarang. Mengetahui itu tidak masuk akal bagi Anda. Ingat saja apa yang saya katakan dan lakukan apa yang saya katakan. Suatu hari ketika Anda mengetahuinya, Anda secara alami akan tahu. Silakan. Petik 2. Sambil berbicara, dia melambai padanya. Oh, Tang San mengangguk, dan sekali lagi menatap wajahnya yang cantik. Saudari Mei, aku akan menunggu kirimanmu kapan saja. Setelah mengatakan ini, Tang San berbalik dan pergi. Melihat kepergiannya, mata Mei Gongzi sedikit rileks, dan ekspresi wajahnya melembut, seolah-olah dia telah melepas topengnya. Dia kembali ke posisi sebelumnya. Dia memiliki perasaan yang sangat khusus untuk Tang San. Dia telah mengamatinya untuk waktu yang lama. Apa yang tertinggal di benaknya adalah situasi ketika dia bertemu dengannya beberapa kali. Ketika dia pertama kali bertemu, dia ingat dengan jelas sorot mata Tang San ketika dia menatapnya. Saat itu, dia jauh lebih kurus daripada dia sekarang, dan dia hanya seorang anak kecil. Tetapi pada saat itu, matanya sangat rumit, dia sedang menonton ketika melihat dirinya sendiri, emosi yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terungkap di matanya. Bab 215, apa yang akan dia lakukan? Setiap kali saya melihat satu sama lain, ingatan itu sangat dalam. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya tidak dapat memiliki jejak pertahanan terhadapnya di hati saya. Dan tingkat pertumbuhannya jauh melampaui harapannya. Ketika dia melihat Tang San membunuh kalajengking iblis aur raksasa hari itu, meskipun dia memiliki beberapa penilaian, dia sebenarnya tidak yakin, karena kalajengking iblis aur raksasa adalah monster tingkat 8. Bagaimana mungkin? Tapi ternyata jawabannya ya, dan dia melakukannya. Dia telah berkembang ke titik di mana dia bisa membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat 8. Ini membuat Mei Gongzi menggerakkan pikirannya, dan setelah berpikir dengan hati-hati, dia memintanya untuk membantu dirinya sendiri. Tetapi dalam proses mengujinya hari ini, dia akhirnya memutuskan untuk menyerah, bukan karena kekuatan Tang San sendiri, bukan kekuatan spiritual peringkat ke-9, tetapi pemikiran khusus di dalam hatinya, dia tidak menginginkannya petualangan. Ya, pemikiran seperti inilah yang muncul di benaknya tanpa alasan, seolah membiarkannya mengambil risiko, dia akan sangat gelisah. Karena itu, dia untuk sementara berubah pikiran. Tang San, ada apa denganmu? Gumam dalam hati Mei Gongzi. Setelah meninggalkan hotel kecil, Tang San berdiri di luar sebentar, mengamati sekeliling. Pasti ada yang salah dengan Mei Gongzi. Dia tidak perlu membantu dirinya sendiri. Bukankah dia tidak membantu? Jawabannya tentu saja tidak. Jika Xiao Tang tidak mungkin menyapu lantai, maka itu hanya bisa digantikan oleh Sura. Berbalik dan berjalan ke sebuah gang. Tidak lama, Sura mengganti pakaiannya, mengenakan topeng, dan sedikit mengubah sosoknya dengan seni Suantian. Setelah beberapa hari, Sura muncul lagi. Berdiri di sudut gelap di mana Anda bisa melihat pintu masuk hotel kecil, mulut Tang San sedikit terangkat ketika dia melihat ke arah hotel. Sebenarnya, lebih nyaman menggunakan identitas Sura, karena hanya dengan cara ini bahwa dia bisa lebih baik menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Feng Hu tidak lagi dibutuhkan, tidak peduli apa yang ingin dia lakukan,
karena dia ingin memilih orang untuk membantu, maka apa yang ingin dia lakukan pasti berisiko. Mulai hari ini, aku akan menjaganya sebisa mungkin. Kultivasi Tangsan baru-baru ini telah mencapai kemacetan, dan dia harus menunggu kemajuan mitranya sebelum dia dapat meningkatkan pada langkah berikutnya. Dia sendiri tidak terburu-buru. Terlebih lagi, tidak ada yang penting untuk melindungi putra cantik. Setelah menunggu sebentar, Mei Gongzi berjalan keluar dari hotel. Dia tampak seperti biasa, tanpa perubahan khusus. Berjalan di sepanjang jalan, Tangsan mengikutinya jauh di belakang. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Tuan Muda Mei sangat kuat, tetapi pada tingkat persepsi mental, Tangsan masih lebih kuat, dan tidak perlu khawatir ditemukan olehnya. Keduanya hanya berjalan beriringan. Sekitar 1/4 jam kemudian, Mei Gongzi berbelok di tikungan, dan ketika Tangsan mengikuti lagi, dia terkejut menemukan bahwa dia telah menghilang. Dia sepertinya menghilang begitu saja, tanpa keberadaan. Tangsan tidak terburu-buru, kemampuan merak untuk mengubah kontrol adalah ruang, dan teleportasi ruang jarak pendek tidak bisa lebih mudah baginya. Hilangnya saat ini berarti dia akan memulai suatu tindakan. Tangsan sendiri bersembunyi dalam kegelapan, diam-diam melepaskan kekuatan mentalnya, merasakan fluktuasi spasial di udara. Kekuatan spiritual telah sangat meningkat beberapa kali, ditambah dengan kehangatan kesadaran spiritual inti, sehingga dia pada awalnya memulihkan beberapa kemampuan mental, tingkat kekuatan spiritual yang sama, dia harus menggunakannya dengan orang kuat biasa. Terlebih lagi, dia begitu akrab dengan nafas putra cantik itu. Segera, dia merasakan fluktuasi spasial yang samar muncul di satu arah, dan kemudian muncul di arah lain. Tangsan segera membuka sosoknya, dan leopard melintas. Diikuti diam-diam. Pada saat ini, langit benar-benar gelap, dan mengikuti fluktuasi spasial, melompat dan berkedip di atap. Hingga gelombang ruang terendam di sebuah rumah besar. Ini adalah rumah yang sangat luas dengan area yang luas. Ada fluktuasi samar-samar ki dan darah di dalamnya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kediaman bangsawan monster. Dan menilai dari ukuran mansion, status bangsawan monster yang tinggal di sini seharusnya tidak rendah. Tangsan dengan hati-hati merangkak ke atap yang lebih tinggi. Karena dia menemukan bahwa fluktuasi spasial juga berhenti, hanya sekitar 100 meter darinya. Merayap di atap, dia diam-diam mengamati. Saat ini sudah malam, tetapi rumah besar ini tampak sangat hidup. Tampaknya tuan rumah sedang menghibur para tamu, dan jelas ada suara bising di rumah utama. Personel layanan hampir semuanya adalah pengikut manusia, tetapi melalui persepsi kekuatan spiritual, Tangsan dengan cepat menemukan kediaman siapa ini. Ras yang paling banyak muncul di sini adalah suku beruang yang berjarak 4 meter. Dan mereka semua adalah beruang dari jenis yang sama. Suku beruang memiliki cabang yang relatif sedikit, dengan hanya 4 yang paling kuat. Salah satunya tinggal di kota Kerry dan merupakan bangsawan veteran. Vena ini disebut King Kong Bear. Dikenal karena kekuatan fisik, pertahanan, dan kekuatannya. Beruang King Kong memiliki garis keturunan dari bakat transformasi Dewa Iblis. Selama pertempuran, ia dapat memobilisasi darah dan berubah menjadi perisai King Kong untuk melindungi seluruh tubuh, mengintegrasikan serangan dan pertahanan, yang sangat kuat. Beruang King Kong dewasa setidaknya peringkat 7 atau lebih tinggi. Beruang King Kong dianggap sebagai garis keturunan sub emas, artinya, ada jejak garis keturunan emas di garis keturunan mereka, yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang begitu kuat. Karena itu, darah beruang King Kong dianggap sebagai darah kelas 3. Apa yang dilakukan Mei Gongzi di sini? Apakah Anda akan mendapatkan informasi dari sini? Masih bilang, bunuh beruangnya. Tapi tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia hanya perlu bekerja sama. Tapi apakah dia tidak takut mengungkapkan identitasnya? Bagaimanapun, darah ras iblis merak tidak mudah disembunyikan. Tangsan menunggu dengan tenang, sambil juga mengamati situasi berikut. Tampaknya garis King Kong Kiong tidak memiliki kekuatan tingkat dewa di sini. Jika tidak, dia pasti akan merasakan ancaman yang kuat dengan matanya yang cerah. Akan jauh lebih mudah tanpa tingkat dewa, dia diam-diam melepaskan kekuatan mata rubah langit, memberi dirinya keberuntungan. King Kong Bear Demon menjamu sejumlah besar tamu di rumah utama, dengan lebih dari selusin tamu. Mendorong cangkir dan mengganti cangkir, makan dan minum. Pada dasarnya, mereka semua adalah ras yang bertarung, dan di antara mereka adalah kekuatan dari ras Flash Leopard. Tapi tidak ada klan Serigala Angin. Tidak diragukan lagi,
klan King Kong Bear memiliki hubungan yang lebih baik dengan klan Flash Leopard. Tentu saja, mengingat status klan Flash Leopard di antara klan monster, dalam perjamuan hari ini hanya bisa menjadi orang terakhir yang menemaninya. Ras lain memiliki semua jenis ras, dan Tang San juga merasakan aura ras rubah. Gadis rubah merah yang dia potret di pelelangan, Zhang Haoxuan telah mengatur sementara. Tanpa pergi ke kota Kerichol Lege, 18 keindahan rubah merah benar-benar menarik perhatian. Untuk saat ini live in kota Keri, Zhang Haoxuan masih menunggunya untuk kembali dan membuat pengaturan. Klan rubah tampaknya sangat populer di antara semua klan monster. Ada 2 gadis rubah yang datang ke perjamuan hari ini. Meskipun mereka tidak terlihat sekarang, mereka dapat merasakan perasaan mereka ketika mereka duduk di kedua sisi kursi utama status, dan sikap berbagai ras terhadap suku rubah. Dan orang yang bertanggung jawab tidak diragukan lagi adalah pemilik rumah besar ini. Kekuatan mental Tang San hanya sedikit merasakannya, dan dia bisa merasakan ki dan darahnya yang sangat kuat. Fluktuasi ki dan darah seperti esensi membuat Tang San merasakan dunia spiritual dalam benaknya ada semacam keagungan seperti gunung. Meskipun ini bukan level dewa, setidaknya dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik di level puncak ke-9. Basis budidaya Mei Gongzi saat ini harus menjadi peringkat ke-7, dan dia adalah peringkat ke-6. Jika Anda ingin membunuh yang ini, kesulitannya tidak terlalu tinggi. Tampaknya juga tidak mungkin, terutama, identitas klan monster merak Mei Gongzi tidak dapat diungkapkan dalam pertempuran. Jadi, dia harus berada di sini untuk memata-matai intelijen. Tang San sudah menilai dalam benaknya, tetapi pemuda cantik yang bersembunyi dalam kegelapan masih mengintai, tanpa gerakan apapun, dan dia tidak melihat ke dalam mansion lagi, tetapi diam-diam tersembunyi di sisi lain jalan utama, rumah. Bab 216, Momen Berburu. Seiring berjalannya waktu, perjamuan secara bertahap berakhir dari asteris-asteris. Kebisingan di dalam jelas menjadi jauh lebih keras, yang merupakan kinerja minum terlalu banyak. Tidak benar. Hati Tang San tergerak. Jika Mei Gongzi hanya untuk mendengarkan berita atau mendapatkan sesuatu dari mansion ini, dia seharusnya tidak bersembunyi di satu tempat selamanya, tetapi harus mencari lebih banyak di mansion dan tidak seharusnya begitu lama. Sudah lebih dari 1 jam, tapi dia masih tidak bergerak. Mungkinkah tujuannya masih? Pada saat ini, pintu depan rumah utama terbuka lebar, dan di tengah kebisingan, sekelompok orang berjalan keluar dengan terhuyung-huyung. Setan beruang King Kong pertama tingginya 6 meter, dengan rambut emas gelap tumbuh di sekujur tubuhnya, dan fluktuasi darahnya yang kuat mekar tanpa disembunyikan. Pada saat yang sama, ada beberapa monster beruang King Kong lainnya yang keluar, dan napas mereka jelas jauh lebih lemah dari itu. Selain itu, ada beberapa monster dari ras lain. Di antara mereka, 2 ras rubah adalah yang paling menarik perhatian. Ekor besar di belakang mereka masing-masing berwarna merah dan biru muda, menunjukkan bahwa mereka berasal dari ras rubah yang berbeda. Penampilannya sangat indah, Yan Ximei berjalan, mengikuti iblis beruang King Kong terkuat, dan mengatakan sesuatu sambil tersenyum. Dapat dilihat bahwa perjamuan hari ini telah membuat monster-monster ini sangat tertarik. Setan beruang King Kong yang berkepala tertawa dan berkata, jika tidak ada yang bisa dilakukan besok, kita bisa minum sepanjang malam hari ini. Mari kita punya hari lain, setelah saya mengurus hal-hal penting, mari kita berkumpul lagi, peri, aku tidak berani bersamamu hari ini, jika tidak, hehehehe. Monster lain di sekitar juga tertawa terbahak-bahak. Tetapi dapat dilihat bahwa meskipun kepala iblis beruang King Kong banyak minum, dia masih masuk akal, dan telah mengirim monster dari ras lain ke gerbang sebelum berbalik. Setan beruang King Kong lainnya yang mengikutinya juga pergi satu demi satu, berjalan menuju kedalaman mansion. Setan beruang King Kong yang berkepala menghela napas panjang, memutar leher orang itu, dan berjalan ke rumah utama. Pada saat ini, Tang San tiba-tiba merasa seperti kulit kepalanya meledak, kekuatan mentalnya langsung mengembun, dan dia menatap King Kong Bear Demon dengan saksama. Di udara, lampu perak muncul hampir seketika. Tepat ketika King Kong Bear Demon melangkah ke rumah utama, lampu dan bayangan perak itu muncul di belakangnya tanpa peringatan. Cahaya perak muncul terlalu tiba-tiba, dan tidak ada proses terbang sama sekali, hampir seperti kilatan perak, dan tubuh kuat dari King Kong Bear Demon mandek. Om, raungan muncul seketika, dan di belakangnya, 16 panah-panah yang tersusun rapi tenggelam menjadi hampir setengahnya. Cahaya keemasan gelap yang menyilaukan bergegas keluar,
dan disertai dengan serangkaian suara, cici, panah-panah yang jatuh ke punggungnya ditembakkan secara instan, dan pada saat yang sama, ada pilar darah yang keluar. Dan di antara pilar darah ini, masih ada perak dan ungu. Kelihatannya aneh dan luar biasa. Dan sesosok muncul di sisi Raja Beruang Raja Kong pada saat ini. Perisai King Kong yang didorong oleh darah beruang King Kong menerbangkan panah-panah, tetapi tubuh iblis beruang King Kong yang besar juga bergetar hebat, yang jelas tidak terluka ringan. Dalam panah-panah itu, tidak hanya ada kekuatan ruang, tetapi pada saat yang sama kekuatan ruang disuntikkan ke dalam tubuhnya, itu juga sangat beracun. Karena itu, ketika merasa ada yang tidak beres, saat menerbangkan peluru panah itu, ia juga ingin mengeluarkan racun dan darah yang terinfeksi dari tubuh. Tapi racunnya sangat aneh, setelah masuk ke tubuhnya, sepertinya menyerang organ dalam. Sebagian darah menyembur keluar, tetapi rasa lemah yang kuat juga mengikuti. Dan saat ia mengucapkan auman itu, tiba-tiba ia merasakan sengatan tajam muncul di otaknya. Auman itu berhenti tiba-tiba, dan tubuhnya menjadi kaku kembali. Dan sosok yang melintas di sampingnya sudah bergegas. Sosok itu mengenakan gaun malam hitam di seluruh, dengan tutup kepala hitam di kepalanya, hampir menyembunyikan dirinya tanpa eksposur. Dia juga tidak menggunakan senjata, tetapi cahaya putih yang kuat meledak dari tangannya, cakar tajam muncul dari jari-jarinya, dan dia meraih tenggorokan King Kong Bear Demon dalam sekejap. Cahaya keemasan gelap berkedip, menyemburkan serangkaian percikan api di bawah goresan cakar yang tajam. Hal yang paling kuat dari King Kong Bear adalah kemampuan bertahannya, bahkan ketika terkena serangan mendadak, ia tetap pamer. Tetapi pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Permukaan cakar yang menyerangnya meledak dengan kecemerlangan seperti platinum. Dengan puff itu langsung mematahkan pertahanan King Kong dan langsung mematahkan tenggorokannya. Sepasang cakar beruang raksasa dari King Kong Bear menamparkan tubuh lawan saat ini, tetapi tubuh lawan memancarkan cahaya perak dan langsung keluar dari jangkauan serangannya. Setan beruang King Kong mengeluarkan suara, kair-kauer, darah sudah mengalir keluar dari tenggorokannya, dan pupilnya sedikit membesar, melihat sosok itu dengan tak terbayangkan, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tabung tenggorokan yang patah tetapi hanya udara yang dilepaskan keluar. Sosok itu tidak tinggal lebih lama lagi, cahaya perak menyala lagi, dia sudah memotong lagi, dan sepasang cakar tajam sekali lagi meraih King Kong Bear Demon. Vitalitas klan monster sangat kuat, bahkan jika tenggorokannya patah, beruang monster itu masih bisa menunjukkan kemampuannya. Tetapi tepat ketika akan melepaskan perisai berlian lagi, rasa lemah yang kuat datang dari tubuh, dan emas gelap di tubuh menjadi redup. Sebuah cakar tajam langsung mengambilnya, kali ini sosok itu muncul di belakangnya, dan saraf utama tengkuknya langsung terpotong, dan bulu tebal tidak memiliki efek pertahanan di bawah cakar platinum. Sosok itu tidak berhenti selama setengah menit, dan dengan kaki ditendang di punggungnya, orang itu sudah terbang ke arah luar. Setan beruang Vajra yang tenggorokan dan saraf utamanya terjepit tidak lagi meronta, dan langsung jatuh ke tanah. Suara setengah menderu sebelumnya masih membuat khawatir iblis beruang King Kong di mansion. Ketika sosok itu pingsan dari rumah utama, selusin iblis beruang King Kong dengan kultivasi yang tidak lemah bergegas, satu persatu. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan gelap, perisai berlian dilepaskan, dan dia langsung bergegas ke arahnya. Pria itu tidak jatuh cinta dengan perang, jadi dia bangkit dan langsung pergi ke atap utama. Dia tidak menggunakan kemampuan berkedip perak lagi, tetapi melarikan diri dengan cepat. Apa yang tidak dikuasai Raja Kong Xiong adalah kecepatan, dan raungan kerasnya bergema di seluruh mansion di saat berikutnya. Rupanya mereka telah menemukan bahwa pemimpin mereka telah terbunuh. Namun, mereka tidak bisa mengejar sosok yang melarikan diri itu sama sekali. Pria itu terlempar ke atas atap, dan segera menghilang ke dalam malam. Dari tembakan hingga akhir pertempuran, dibutuhkan lebih dari 10 detik sebelum dan sesudah. Seluruh pertempuran itu sangat cepat dan mulus. Kota Kerry, pinggiran. Sosok berbaju hitam itu pergi jauh-jauh ke dalam hutan sebelum berhenti, tepat ketika dia hendak merobek tudung di kepalanya. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik dengan tiba-tiba. Tidak jauh di belakangnya, sosok yang juga berpakaian hitam tapi dengan topeng di wajahnya berdiri di sana, diam-diam menatapnya. Kamu, sebuah telapak tangan kaku seketika membeku di kepalanya. Tapi di bawah tutup kepala yang telah robek, beberapa rambut putih terlihat. Detik berikutnya, dia sudah terpental,
dan dalam sekejap bergegas menuju orang yang muncul tiba-tiba. Jangan lakukan itu, dengarkan aku. Tanpa ragu, Tang San yang mengenakan topeng, dan itu adalah Sura. Sosok berkedip Leopard Flash mengirim Tang San sejauh 20 meter, menghindari serangannya. Dia tidak terus mengejar, tetapi menatapnya dengan mata panas, tanpa menyembunyikan niat membunuh di matanya. Kamu masih agak sembrono, dan rencananya tidak cukup menyeluruh. Bagaimana kamu bisa menyerahkan bukti material penting kepada pihak lain? Kata Tang San, membuka telapak tangannya, memperlihatkan panah-panah hitam di tangannya. Bab 217 Persetujuan. Melihat panah-panah ini, niat membunuh pada tubuh Mei Gongzi berkurang sedikit. Apakah kamu mengikutiku? Dia menyipitkan matanya. Tidak diragukan lagi bahwa semua yang dia lakukan sebelumnya pasti di mata orang lain, jadi dia bisa mengikutinya saat ini. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku melindungimu." Mata Mei Gongzi memadat, "Siapa kamu pada akhirnya?" Tang San tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak masalah siapa saya. Yang penting adalah kita memiliki tujuan yang sama. Saya akan membantu Anda, dan saya tidak memiliki niat jahat. Anda dapat meminta wali kota Zhang untuk ini. Saya tidak, itu milikmu, tapi itu adalah manusia sepertimu, manusia dengan tujuan yang sama." Sambil berbicara, dia perlahan berjalan ke Mei Gongzi dan melewati panah-panah di telapak tangannya. Serangan barusan tidak diragukan lagi sangat sukses, panah Zugegat dikombinasikan dengan panah-panah kekuatan ruang ras iblis merak menanamkan lingkaran sihir, pada dasarnya menyebabkan lawan tertembak sebelum penjaga berlian dilepaskan. Panah-panah sangat beracun, dan rasa sakit yang hebat melewati kekuatan ruang, setelah memasuki tubuh, itu segera ditransmisikan ke seluruh bagian tubuh, terutama organ dalam. Ini adalah kunci keberhasilan serangan. Dan jika putra cantik menyerang dalam jarak dekat, dia tidak akan memberi lawan kesempatan untuk mengeluarkan racun, dan akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Tidak ada keraguan bahwa Zugegat Crossbow dengan lingkaran sihir adalah bagian terpenting dari serangan ini. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki cakar platinum yang tak terkalahkan, mustahil untuk membunuh pria kuat tingkat 9 yang pandai bertahan. Serangan diam-diam ditambah senjata adalah kunci keberhasilan. Dan panah Dewa Zuge ini diberikan oleh orang di depanmu. Mata Mei Gongzi sedikit rileks. Apa yang kamu tahu? Tang San menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu apa-apa, tapi saya bisa menebak. Apalagi, jika Anda bertindak gegabah sekarang, risiko terpapar masih besar. Jika Anda ingin menyerang orang yang begitu kuat, rencana Anda jauh. Tidak cukup teliti, ada banyak kekurangan. Terutama ada risiko mengungkapkan identitas Anda. Meskipun Anda memiliki monster tipe kedua untuk ditutup-tutupi, begitu Anda menghadapi krisis yang harus menggunakan kekuatan ruang, Anda masih harus menggunakannya, dan pada saat itu, Anda juga akan itu benar-benar terbuka." Niat membunuh yang baru saja menghilang muncul lagi hampir seketika, dan cahaya di mata Mei Gongzi langsung menajam. Tanpa mengambil panah-panah yang diserahkan Tang San, sosoknya melintas, dan sepasang cakar tajam sudah bergegas ke arahnya untuk mengambilnya. Tang San berkedip dan Leopard Flash dimulai. Pada saat yang sama, tanaman merambat meliuk-liuk di tanah di sekitar mereka, langsung tumbuh liar, membentuk lapisan penghalang di udara, menghalangi sosoknya. Cahaya perak berkedip, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi berlapis. Cahaya perak yang menyilaukan meledak, dan mahkota emas merak muncul di dahi putra cantik itu. Tidak diragukan lagi, baginya, memiliki garis keturunan kedua adalah rahasia terbesar, tetapi saat ini terungkap dalam satu kata, dan kata-kata pihak lain memberinya rasa krisis yang kuat bahwa semua rahasia telah diketahui oleh pihak lain. "Jangan khawatir, kamu tahu, aku memiliki lebih dari satu jenis perubahan Dewa Iblis, kan?" Saat berbicara, Tang San tidak memulai kilatan macan tutul, karena kilatan macan tutulnya tidak berguna di depan ruang tertutup. Dan tanaman merambat dengan cepat diparut oleh celah-celah ruang yang mengalir. Namun, pemandangan aneh muncul, tidak peduli seberapa kuat retakan spasial itu, mereka selalu melewati Tang San, tetapi mereka tidak bisa mengenainya. Seolah-olah dia telah menjadi objek yang tidak dapat dipilih. Pada saat ini, mata Tang San di bawah topeng memancarkan cahaya putih tebal. Retakan spasial yang mengalir tiba-tiba mandek dan berhenti. Setelah fluktuasi spasial yang tidak terduga ini berhenti, itu akan segera jatuh ke dalam kekacauan dan tidak dapat lagi dikendalikan terus-menerus. "Kamu," Tuan Muda Mei terkejut,
Peacock Ling, yang melompat ke tangannya, menunjuk ke Tang San, tetapi tidak bergerak lagi. Tang San berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dan celah spasial di depannya juga menghilang dan menghilang. Anak laki-laki cantik itu pasti belum mencoba yang terbaik untuk bergerak, tetapi kemampuan yang ditunjukkan oleh pria di depannya benar-benar membuatnya bertanya-tanya apakah dia harus bergerak. 3 jenis, atau 4, bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak jenis dewa iblis? Bukannya tidak ada satupun di antara klan monster yang memiliki banyak jenis dewa monster, tetapi semakin banyak jenisnya, semakin banyak denyut darah yang akan dihasilkan. Secara umum, jika ada lebih dari 3 jenis, mereka pada dasarnya adalah pemborosan, dan tidak ada yang bisa dicapai. Keberadaan semacam ini disebut darah campuran ras monster, dan statusnya bahkan lebih rendah dari pengikut manusia, tidak peduli ras mana ia muncul, itu akan ditinggalkan. Namun, pria di depannya sudah menunjukkan 3 atau 4 kekuatan garis keturunan, dan apa kemampuannya untuk mengendalikan fluktuasi spasial dan ketidakmampuannya untuk memotongnya dengan retakan spasial barusan. Jelas, tingkat garis keturunannya sangat tinggi. Tang San berjalan ke arahnya lagi selangkah demi selangkah, dan menyerahkan panah-panah di tangannya. Kami bukan musuh, aku di sini untuk membantumu. Napas Mei Gongzi sedikit lebih cepat, dan situasi yang tidak terkendali adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Dia sangat menyadari betapa besar tanggung jawabnya dalam organisasi, dan bahkan di dalam organisasi penebusan, tidak banyak yang benar-benar mengenalnya, situasi. Sedikit. Tapi orang asing yang akrab di depannya tahu terlalu banyak, terlalu banyak. Saya tahu rahasia Anda, dan pada saat yang sama saya menunjukkan rahasia saya. Kami bahkan, Tang San tampaknya memiliki wawasan tentang pikirannya dan berkata sambil tersenyum. Mei Gongzi mengangkat tangannya dan meraih panah-panah, mengapa aku harus percaya padamu? Tang San mengangkat bahunya dan berkata, mari kita mengandalkan pemahaman diam-diam kita mulai sekarang. Bisakah Anda ingat, setiap kali saya muncul, apakah ada hal lain selain membantu Anda? Jika bukan karena saya juga menyerang beruang itu. Apakah Anda berpikir bahwa ketika Anda menyerang untuk pertama kalinya, mengapa menunggu begitu jujur untuk Anda mematahkan tenggorokan? Saya hanya ingin membantu Anda, atau untuk membantu seluruh umat manusia. Kalau begitu buka topengnya dan biarkan aku melihat seperti apa dirimu. Mei Gongzi berkata dengan keras kepala. Tang San menggelengkan kepalanya, satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan adalah ini. Jika suatu hari di masa depan, jika itu benar-benar mungkin, saya akan membiarkan Anda melihat seperti apa saya, dan saya pasti akan membiarkan Anda melihat. Tapi tidak sekarang. Saya belum bisa mengungkapkan identitas saya. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa jika hanya ada satu orang di dunia ini yang tidak ingin menyakiti Anda, maka orang itu pasti saya. Mei Gongzi tertegun sejenak, dia tidak berharap Tang San mengatakan hal seperti itu padanya saat ini. Aku pergi. Sebelum kamu bertindak lain kali, kamu bisa berdiskusi denganku. Aku akan bekerja sama denganmu dan itu akan jauh lebih aman. Sosoknya berkedip, dan macan tutul itu melintas lagi. Detik berikutnya, Tang San sudah muncul di kejauhan. Lalu bagaimana aku bisa menemukanmu? Tanya Mei Gongzi, ke arah sosoknya yang hampir tenggelam dalam kegelapan. Ketika kamu berdiri di pintu masuk Kericol Lege dengan tes susu di malam hari, aku akan tahu bahwa kamu membutuhkanku untuk sesuatu. Setelah mengatakan ini, sosok Tang San berkedip lagi dan menghilang ke dalam malam. Siu, Luo, Mei Gongzi menatap ke arah dia menghilang, mengingat setiap kata yang dia katakan sebelumnya, dan kemudian melihat panah-panah hitam di tangannya, matanya penuh pemikiran. Dia melepas tutup kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang cantik dan rambutnya yang panjang seputih salju. Rambut panjangnya berangsur-angsur memudar dan kembali menjadi hitam, dan garis-garis putih di dahinya perlahan menghilang. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Tang San saat ini sebenarnya tidak kalah terkejutnya dengan dia. Dua jenis dewa iblis berubah menjadi garis keturunan, dia memiliki dua jenis dewa iblis yang mengubah garis keturunan, dan dewa iblis jenis kedua yang mengubah garis keturunan tidak merasa kalah dengan ras iblis merak. Apa kekuatan garis keturunan cakar platinum yang tak terkalahkan itu? Setidaknya itu juga merupakan garis keturunan kelas 2, tidak seburuk garis keturunan dari Peacock Demon Rache. Tidak heran dia berani berburu dan membunuh beruang King Kong, justru karena sampul garis keturunan kedua inilah dia bisa menyembunyikan identitasnya.
Bab 218, Penyelesaian 18 Gadis Bawahan Rubah Merah. Kedua transformasi Dewa Iblis ini seperti jiwa bela diri kembar dari kehidupan mereka sebelumnya. Untuk memenangkan kepercayaan Mei Gongzi dan mengurangi rasa krisisnya, Tang San telah menggunakan semua kemampuan mata Ling Xiantian, perubahan waktu, dan Kaisar Perak Biru, ditambah perubahan kilat macan tutul. Ketika dia tenang, dia seharusnya bisa menebaknya. Dia pergi berburu King Kong Bear Demon, itu pasti terkait dengan rencana besarnya. Ini adalah gol pertama, tapi itu pasti bukan yang terakhir. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, hanya bekerja sama dengannya. Mengisi lowongan untuknya, selama lawan tidak berada di level dewa, mengandalkan kekuatan Suge God Crossbow dan garis keturunan yang kuat dari mereka berdua, seharusnya tidak ada masalah besar. Sore ini sungguh luar biasa. Kembali ke kota perguruan tinggi, Tang San tidak terburu-buru untuk menebus perguruan tinggi, tetapi pergi ke kediaman Zhang Haoxuan. "Guru, ini aku." Tang San mengetuk pintu di luar. "Masuk." Suara Zhang Haoxuan datang dari ruangan. Tang San mendorong pintu dan masuk. Zhang Haoxuan mengenakan pakaian rumah sederhana, dilihat dari fluktuasi kuat darah yang mengalir melalui dirinya, dia seharusnya berlatih sebelumnya. "Tidak mudah untuk ingin melihatmu sekali sekarang. Di sisi kampus, apakah kamu sering keluar di malam hari?" Zhang Haoxuan bertanya dengan marah. Tang San mengangguk dan berkata, "Kadang-kadang saya akan pergi ke Akademi Keri untuk berlatih. Anda tahu, langit dan bumi di sana lebih spiritual, dan latihannya bahkan lebih efektif. Kamu pergi ke Keri Cholege di malam hari. Bagaimana kamu bisa masuk?" Zhang Haoxuan bertanya dengan heran. Tang San berkata, "Setelah memecahkan lingkaran alarm mereka, aku masuk." Melihat pernyataan yang meremehkan dia berkata, "Zhang Haoxuan tidak bisa menahan napas. Saya belum sempat bertanya kepada Anda, penelitian Anda tentang lingkaran sihir juga berasal dari Xuantian Baolu. Tapi saya tidak melihat apa yang Anda rekam, saya." Sudut mulut Tang San bergerak sedikit, dan berkata, "Bagian informasi ini terlalu penting. Saya tidak menulisnya kepada Anda. Memang tercatat di Xuantian Baolu. Dia hanya bisa menjelaskannya seperti ini." Zhang Haoxuan menatapnya dengan tajam, dan tidak berbicara untuk sementara waktu. Tang San berkata tanpa daya, "Guru, mengapa kamu menatapku seperti ini?" Zhang Haoxuan menghela nafas busuk, "Saya tidak tahu apakah saya guru Anda atau Anda adalah guru saya. Anda memberi saya perasaan kemahatauan dan kemahakuasaan. Tampaknya tidak ada yang tidak dapat Anda lakukan. Terutama pada saat ini, Anda sangat mudah untuk membunuh kalajengking iblis Ao raksasa, serta hal-hal yang Anda foto. Selain Xiang Guo, ada beberapa jenis lain, saya belum tahu apa tujuannya. Namun, semua yang kamu lakukan adalah untuk manusia. Hanya misteri pada dirimu yang membuatku merasa tidak nyaman," kata Zhang Haoxuan dengan serius. Ya, dari Tang San, semakin dia melihat dan merasakan, semakin dia merasa tidak nyaman. Tang San berkata, "Guru, di depan Anda, saya tidak menutupi terlalu banyak. Memang, banyak dari kemampuan yang saya tunjukkan sekarang tidak dapat dijelaskan menurut pendapat Anda, tetapi tolong percaya bahwa semua yang saya lakukan adalah untuk kemanusiaan. Justru karena kamu percaya ini, jika tidak, apakah kamu pikir kamu masih bisa dimanjakan olehku?" kata Zhang Haoxuan dengan marah. Tang San tersenyum dan berkata, "Karena kamu percaya padaku, kamu tidak perlu bertanya lagi. Sudahkah kamu mencoba menerobos dengan buah siang?" Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak yakin tentang itu sekarang, dan terobosan tingkat dewa tidak kecil, dan saya tidak bisa berada di sini, kalau tidak saya pasti akan ditemukan. Tunggu sampai saya mengumpulkan lebih banyak. Mari kita bicarakan, apa gunanya kamu datang kepadaku?" Petik 2. Tang San berkata, 18 gadis rubah yang harus kita atur. Zhang Haoxuan memandangnya dan berkata, "Apa yang kamu rencanakan? Mereka juga pengikut manusia, bukan suku rubah. Ya, kekuatan garis keturunan mereka tidak dapat ditingkatkan karena ketipisan. Saya ingin mencobanya pada mereka untuk melihat apakah itu dapat merangsang garis keturunan mereka, sehingga kekuatan garis keturunan mereka dapat ditingkatkan, dan basis kultivasi akan ditingkatkan. Masa depan menjadi milikku. Tolong, membangkitkan darah." Zhang Haoxuan bergidik jenaka. Tentu saja dia tahu betapa pentingnya ini. Garis keturunan klan monster tidak statis, dalam proses beberapa peluang dan peningkatan tingkat budidaya,
itu sebenarnya terus meningkatkan kekuatan garis keturunan seseorang, sehingga membuat garis keturunannya lebih kuat. Ini juga bisa dikatakan sebagai proses evolusi garis keturunan. Tang San sekarang mengatakan bahwa dia mampu merangsang darah, yang merupakan kemampuan yang luar biasa. Tapi bagaimana ini bisa dilakukan? Dalam proses kultivasi, masalah terbesar pengikut manusia adalah kekuatan garis keturunan. Kekuatan garis keturunan menentukan bahwa kekuatan garis keturunan mereka tidak cukup kuat, dan mereka tidak dapat dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Tang San Dao, kekuatan garis keturunan sebenarnya terkait dengan banyak hal eksternal. Seperti perubahan Tianhu Brother Bai, pada kenyataannya, ia memiliki hubungan paling dekat dengan kekuatan spiritual. Alasan mengapa ia mampu menembus peringkat ketiga dan memasuki peringkat keempat kedua, itu bukan karena garis keturunannya menjadi lebih kuat, tetapi karena kekuatan mentalnya menjadi lebih kuat, yang merangsang garis keturunan, dan menyelesaikan terobosan. Bagi kebanyakan dewa iblis, kekuatan garis keturunan sebenarnya lebih jauh. Ini adalah vitalitas, jadi jika kita memberikan banyak vitalitas kepada gadis bawahan manusia suku rubah merah ini, maka kekuatan garis keturunan mereka dapat dirangsang. Sehingga kekuatan garis keturunan mereka dapat dibangkitkan dan berevolusi. Lalu bagaimana memberi mereka energi kehidupan? Apakah energi kehidupan seperti itu berguna bagi kita? Tanya Zhang Haoxuan. Tang San berkata, setidaknya saya sedikit yakin bahwa itu akan berguna jika saya di bawah level dewa. Akan sangat sulit jika saya di atas level dewa. Bagaimana caranya? Zhang Haoxuan bertanya tidak percaya, sudah luar biasa bisa meningkatkan vitalitas di bawah level dewa. Tang San tersenyum dan berkata, dengan kayu emas kami melelang kembali. Hah? Zhang Haoxuan terkejut. Tang San berkata, Guru, saya ingin merepotkan Anda sebentar. Temukan tempat yang aman di pegunungan Keri, tempat dengan lebih banyak vitalitas, dan dapatkan tempat untuk 18 gadis. Tempat ini hanya dapat diketahui oleh keduanya, dari kita untuk saat ini. Pasti, itu adalah tempat di mana tidak ada monster yang biasanya lewat. Semakin tersembunyi semakin baik, kalau begitu tunggu dan lihat saja. Zhang Haoxuan berkata, ini tidak sulit. Pegunungan Keri sangat besar dan ada banyak tempat terpencil. Di mana Anda akan menetap? Tang San mengangguk dan berkata, itu bisa dianggap sebagai rumah aman bagi Akademi Penebusan kita. Yah, tidak apa-apa. Apalagi yang dibutuhkan? Zhang Haoxuan bertanya. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang lain. Anda menemukan tempat dan biarkan mereka menetap dan beritahu saya. Bagus, Guru. Jika Anda beristirahat lebih awal, saya akan kembali dulu, kata Tang San sambil tersenyum. Zhang Haoxuan berkata, jangan buru-buru pergi, kebetulan aku mencarimu. Panah Dewa Zuge yang kamu buat terakhir kali, bisakah kamu membuat lebih banyak? Jika bahannya cukup, Tang San mengangguk dan berkata, itu mungkin untuk dilakukan. Hanya saja jika benda ini lolos, itu akan sangat merepotkan. Zhang Haoxuan berkata dengan suara yang dalam, tapi kekuatannya memang besar. Saya sudah mencobanya. Semakin kuat Dewa Iblis berubah untuk menggunakannya, semakin baik efeknya. Di bawah level dewa ke atas tidak tahan, Tang San menekankan. Hari ini, ketika Mei Gongzi menyelinap menyerang King Kong Bear Demon, dia telah membuktikan kekuatan Suge God Crossbow. Jika bukan karena arai panah Dewa Zuge untuk diintegrasikan ke dalam kaskade luar angkasa dari ras iblis merak, bagaimana bisa dengan mudah menembus pertahanan iblis beruang King Kong? Itu hampir seperti panah-panah dengan efek teleportasi, dan itu tidak bisa dihindari. Zhang Haoxuan juga peringkat ke-9, dan atribut apinya disuntikkan ke panah-panah, dan kekuatannya sama mencengangkannya. Satu-satunya masalah adalah Wu Jin takut api, dan Zhang Haoxuan akan sangat meningkatkan kemungkinan kerusakan. Zhang Haoxuan berkata, saya ingin Anda membuat beberapa, tidak harus menggunakannya sekarang, kita dapat menyimpannya terlebih dahulu. Jika perguruan tinggi menghadapi krisis di masa depan, kami akan menggunakannya lagi. Bab 219, Gua di Balik Air Terjun. Bagus, Tang San setuju tanpa ragu-ragu. Aku akan menyiapkan bahan untukmu, kata Zhang Haoxuan. Kalau begitu kamu bersiap lebih. Aku akan menulis daftar untukmu nanti, kata Tang San. Dia kekurangan logam langka. Dengan Skyfire Adamantite Hammer, dia sekarang jauh lebih mudah ditempa daripada sebelumnya. Itu wajar untuk membuat senjata tersembunyi. Putra yang cantik sekarang telah memasuki momen berburu,
dan dia tidak tahu berapa banyak yang akan dia lakukan di masa depan, sangat penting untuk menyiapkan beberapa senjata tersembunyi yang kuat. Selain itu, Tuan Muda Mei telah melihatnya melelang palu emas murni Skyfire sebagai tangsan. Palu ini tidak dapat muncul di depannya sebagai senjata. Tangsan juga perlu membuat senjata praktis untuk dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Dan di atas bidang dunia biru Prancis, yang paling diperlukan adalah semua jenis sumber daya. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan kembali normal. Menyapu Xiaotang atau menyapu Xiaotang, setiap hari adalah latihan dan kerja. Tangsan kadang-kadang bisa melihat Tuan Muda Mei di akademi, dia tampak tidak berbeda dari biasanya, dan dia sepertinya tidak memperhatikannya lagi. Tampaknya setelah perburuan itu, putra cantik itu sendiri telah memasuki masa tenang. Di pihak Kericol Lege, saya belum pernah mendengar gerakan apapun setelah kematian pemimpin di pihak King Kong Xiong. Sekitar seminggu kemudian, Zhang Haoxuan berinisiatif untuk mendekati Tang San ketika dia kembali ke Akademi Penebusan dan memberitahu dia bahwa tempat itu sudah siap untuknya. Hari berikutnya kebetulan adalah hari libur Tang San, jadi tidak perlu pergi bekerja di Kericol Lege. Pagi-pagi sekali, di bawah kepemimpinan Zhang Haoxuan, mereka sekali lagi memasuki pegunungan Keri. Setelah memasuki pegunungan, kedua tuan dan murid terus pergi jauh, setelah melewati tempat di mana payung awalnya tertutup, dan terus ke utara, melewati beberapa puncak, Zhang Haoxuan memimpin Tang San ke sebuah lembah. Lembah ini merupakan daerah perbukitan, berlapis-lapis, dan medannya terjal. Vegetasinya jelas kurang karena pegunungan dan bebatuan. Di antara daerah perbukitan dan gunung, terdengar suara air yang samar. Ini adalah air terjun kecil. Kolam sekitar beberapa ratus meter persegi terakumulasi di bawah air terjun. Airnya yang biru kebiruan jernih sampai ke dasar, dan beberapa di antaranya bisa terlihat samar-samar berenang bebas. Ada sangat sedikit monster di daerah ini, karena vegetasinya jarang, dan tidak ada kekayaan alam. Bagian utara pegunungan Keri selalu disebut tanah tandus, jadi hanya sedikit monster yang akan datang ke sini. Saya juga menemukan air terjun ini, secara tidak sengaja. Air terjun itu adalah sebuah gua. Aku memotong lorong melalui gua di tahun-tahun awalku. Jadi jika sesuatu terjadi pada Akademi Penebusan kita, aku bisa menyembunyikannya di sini. Aku akan menempatkan semua gadismu dikirim di sini. Apa yang harus dilakukan? Kamu pikir? Tang San tersenyum dan berkata, ada gunung dan air, itu bagus. Pada saat berbicara, tuan dan murid sudah datang ke kolam. Zhang Haoxuan berkata, beberapa sayuran liar yang bisa dikumpulkan di sini, ditambah ikan di kolam, sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Guru itu bijaksana. Tang San memuji. Aku akan membawamu masuk. Saat dia berkata, Zhang Haoxuan berdiri, melambaikan tangannya, gelombang udara panas menggulung air yang jatuh dari air terjun, dan segera sejumlah besar uap air keluar. Tang San melepaskan elemen angin, menopang dirinya sendiri, dan terbang bersama Zhang Haoxuan. Air terjun menggulung, tiba-tiba menampakkan sebuah gua di belakang yang bisa dilewati dua orang. Gua itu tampak agak gelap di belakangnya, dan situasi di dalamnya tidak terlihat. Keduanya jatuh ke dalam gua, Zhang Haoxuan mengulurkan tangan kirinya, dan sekelompok api menyala, menerangi sekitarnya. Sedikit basah di sini, tetapi setelah memasuki gua, medan bergerak secara diagonal ke atas. Berjalan keluar dari puluhan meter, perasaan lembab telah banyak memudar. Di bawah kepemimpinan Zhang Haoxuan, mereka berdua terus berbaris ke dalam, dan setelah berjalan sekitar 30 atau 40 meter, mereka samar-samar mendengar suara datang dari dalam. Ya, siapa itu? Sebuah suara lembut bertanya. Ini aku. Zhang Haoxuan berkata dengan suara yang dalam, dan dia memimpin Tang San untuk melanjutkan ke atas, berbelok di tikungan, penglihatannya tiba-tiba menjadi jelas, dan ada cahaya langit jatuh dari belakang secara diagonal, menerangi gua di depannya. Medan di sini setidaknya 50 meter lebih tinggi dari kolam air. Gua itu sejuk dan kering. Jalur belakang miring ke atas, dan ada cahaya redup yang datang darinya. Seharusnya terowongan yang dikatakan Zhang Haoxuan sebelumnya. Gua ini berukuran sekitar 5 hingga 600 meter persegi dan tingginya 7 hingga 8 meter, yang sangat luas. Di satu sisi tanah datar, ada tempat tidur, dan selusin gadis manusia, berpakaian kurang lebih, berkumpul bersama dalam sedikit ketakutan. Tang San tidak memperhatikan mereka selama pelelangan sebelumnya, dia semakin dekat sekarang, dan dia bisa melihat mereka lebih jelas.
Gadis-gadis bawahan manusia dari suku rubah merah ini memiliki wajah yang cantik. Kebanyakan dari mereka berusia 14 atau 5 tahun. Mereka memiliki ketampanan, terutama mata mereka yang indah, meskipun mereka sedikit ketakutan. Namun, matanya masih bergerak, dan di pada usia muda ada bau perilaku berasap dan menyanjung, yang jelas berasal dari karakteristik darah keluarga rubah. Tanpa merangsang perubahan iblis dan dewa, mereka tidak berbeda dari manusia dalam aspek lain. Apalagi darah ras rubah bercampur dengan darah manusia, membuat mereka semua keluar dengan pinggang panjang dan kaki panjang, dan tubuh mereka lebih cantik. Ini juga merupakan alasan penting mengapa begitu populer di lelang. Tang San menatap mereka, dan mereka juga melihat Tang San. Ketika mereka melihat Zhang Haoxuan, mereka jelas lega, tetapi ketika mereka melihat Tang San di belakang Zhang Haoxuan, ekspresi penasaran muncul di wajah mereka. Meskipun dengan peningkatan tingkat kultivasi dan temperamen tubuhnya, Tang San sekarang memiliki sosok di luar usianya, tetapi masih ada sedikit kekanak-kanakan dalam penampilannya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia hampir sama usia seperti mereka. Faktanya, Tang San baru berusia 11 tahun sekarang. Zhang Senior, halo. Seorang gadis muda yang memimpin membungkuk sedikit untuk memberi hormat kepada Zhang Haoxuan, dan gadis-gadis lain mengikutinya untuk memberi hormat. Zhang Haoxuan tersenyum dan berkata, sama-sama. Saya akan memperkenalkan Anda kepada Anda. Ini adalah orang yang telah saya katakan, yang benar-benar memotret Anda. Yaitu, calon guru Anda. Saat berbicara, dia menarik Tang San di depannya. Menguasai. Tang San tertegun sejenak. Gadis-gadis itu juga membeku untuk sementara waktu, tetapi segera, di bawah kepemimpinan gadis muda yang memimpin, mereka memberi hormat kepada Tang San satu demi satu, berteriak pelan, Tuan. Meskipun dia adalah seorang pria dari generasi ketiga, Tang San selalu berpikiran tunggal, dalam kehidupan sebelumnya, meskipun wanita lain telah menyatakan kebaikan padanya, dia hanya memiliki istrinya di dalam hatinya. Pada saat ini, menghadapi 18 gadis manusia dari suku rubah merah dan memanggilnya Tuan, dia merasa sedikit sesak. Guru, ini, Zhang Haoxuan mengedipkan mata padanya dan berkata, karena Anda ingin memastikan bahwa mereka digunakan oleh Anda, dan mereka harus mengetahui beberapa rahasia Anda, maka Anda harus memiliki aturan yang tegas dan stabil. Dan identitas semacam ini adalah yang paling dapat diterima oleh mereka sekarang. Bagaimana dengan masa depan? Untuk menjaga stabilitas dan mewujudkan rencana Anda, identitas semacam ini adalah yang terbaik. Mendengar apa yang dia katakan, Tang San memikirkannya, tetapi itulah masalahnya. Gadis-gadis rubah merah ini, yang awalnya dilatih sebagai budak, tidak dapat mengubah mentalitas mereka dalam waktu singkat. Mereka membutuhkan pendidikan dan kehidupan yang stabil untuk mengasuh mereka. Keyakinan, membangun kembali pandangan hidup, tidak terburu-buru. Sama-sama. Siapa namamu? Tanya Tang San. Setelah beberapa saat kram, dia kembali normal, dan dia adalah manusia untuk ketiga kalinya, dan dia tidak akan melupakan seorang wanita. Gadis berkepala itu berkata, nama saya Merah 1, mereka dari Merah 2 ke Merah 18. Sudut mulut Tang San berkedut, dan namanya terlalu mudah. Mengangguk, dia berkata kepada 18 gadis, mulai hari ini, Anda harus mengikuti kata-kata saya dan mendengarkan perintah saya. Saya akan membawakan Anda orang-orang normal, bahkan lebih dari kehidupan orang normal, dan membawakan Anda lebih banyak lagi masa depan, biarkan Anda keluar dari kabut budak, apalagi menjadi mainan dari keberadaan apapun. Bab 220, Susunan Pengumpul Roh. Setelah mendengar apa yang dia katakan, 18 gadis itu sedikit bingung, seolah-olah mereka tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Tang San juga tidak banyak bicara, dia tahu seperti apa pengikut manusia yang dicuci otak. Butuh waktu untuk berubah. Hal terpenting saat ini adalah melakukan hal yang paling penting. Guru, ayo pergi keluar air terjun, dan kalian semua akan ikut denganku. Tang San menyapa 18 gadis rubah merah. Datang ke air terjun lagi, Zhang Haoxuan membelah tangannya dan memisahkan tirai air. Tang San meminta ke-18 gadis untuk datang kepadanya, lalu membungkus mereka dengan elemen angin, dan melemparkan mereka ke pantai satu persatu dalam seruan. Mengandalkan kontrol halus elemen angin, setiap gadis rubah merah mereka semua mendarat dengan ringan di pantai. Kemudian Tang San dan Zhang Haoxuan juga pergi ke darat. Mata gadis-gadis yang menatapnya tiba-tiba berubah dari sebelumnya, dan manipulasi elemen angin ajaib membuka mata mereka.
Meskipun mereka tidak berpengalaman dalam urusan dunia, mereka secara alami memiliki kekaguman alami yang kuat, ditambah Tang San terlihat tentang usia mereka, tuan kecil ini memberi mereka perasaan yang baik, dan selalu jauh lebih baik daripada klan monster, terlalu banyak. Tiba-tiba, kepanikan mereka berkurang banyak, dan ada lebih banyak rasa ingin tahu di mata mereka melihat Tang San. Tang San berkata kepada Zhang Haoxuan, "Guru, maka saya akan mulai. Jangan diganggu, tolong lindungi saya." Ya, Zhang Haoxuan mengangguk, dia juga sangat ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Tang San. Tang San mengangkat kepalanya dan melihat ke arah matahari, lalu melihat ke kolam air, melangkah maju, dan berjalan di sekitar kolam air. Dia berjalan dengan sungguh-sungguh, melepaskan kekuatan mentalnya, dan matanya bersinar dengan cahaya putih milik transformasi Tianhu. Pilihan lokasi sangat penting untuk apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dan itu untuk memberkati keberuntungan dengan semua kekuatannya. Setelah berjalan mengelilingi lingkaran luar kolam 2 kali, dia akhirnya berhenti di suatu tempat sekitar 5 meter di dekat kolam. Dia mengeluarkan cabang emas dari gelang penyimpanannya dan perlahan-lahan melukisnya di tanah-tanah. Gerakannya sangat lambat, tetapi dia sepenuhnya terserap. Zhang Haoxuan bisa merasakan fluktuasi energi mental Tang San saat ini. Sungguh menakjubkan, bahkan dia sedikit terkejut dengan kekuatan mental yang kuat. Efek Xiang Guo benar-benar sangat bagus, bagaimana saya bisa merasakan bahwa kekuatan mental anak ini telah mencapainya membuat saya merasa sedikit tidak terduga. Tang San menggambarkan dengan sangat serius, dan segera dia menggambar garis-garis silang di tanah. Garis-garisnya digariskan, dengan rasa yang agak misterius tanpa terlihat, tetapi hanya di tanah, dan rasanya seperti lukisan abstrak sedang digambar. Zhang Haoxuan mengerti bahwa dia sedang menggambar lingkaran, dan mau tidak mau berjalan mendekat untuk menontonnya, tetapi dia mendapati bahwa dia tidak memahaminya sama sekali. Tapi di lingkaran ini, ada bau aneh, meskipun tidak ada fluktuasi energi, Zhang Haoxuan masih terasa tidak jelas dan tajam. Tang San tidak berhenti, dia terus menggambar goresan dan goresan, terus-menerus meningkatkan perubahan lingkaran sihir, dan ruang lingkupnya juga berkembang. Gadis-gadis rubah merah dapat menanggung kesepian, dan mereka melihat dari kejauhan, dengan lebih banyak lagi. Mereka bahkan lebih ingin tahu tentang apa yang dilakukan Tang San. Setelah lebih dari 1 jam, sebuah pola kompleks dengan diameter lebih dari 5 meter muncul di tepi kolam air kecil ini. Di permukaan, itu tampak bulat, dengan banyak pola melingkar di dalamnya, dan garis-garis silang. Saya tidak tahu apa artinya. Tapi ketika itu benar-benar diuraikan, rasa misterius menjadi lebih hidup. Cahaya keemasan berkedip di belakang Tang San, sepasang sayap besar menyebar, itu adalah perubahan Jinpeng. Mengepakkan sayapnya dengan lembut, dia membawa tubuhnya ke udara. Dia tidak menggunakan elemen angin untuk melayang di udara, karena penggambaran lingkaran sihir telah menghabiskan banyak kekuatan mentalnya. Setelah elemen angin itu tidak terkontrol dengan baik, itu akan menghancurkan bagian bawah lingkaran sihir, maka semua upaya sebelumnya telah ditinggalkan. Dia terbang ke tengah di atas lingkaran sihir, mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan memasukkan kayu emas yang baru saja digunakan untuk menggambarkan lingkaran sihir ke dalam tanah. Dia memasukkannya sangat dalam, dan kayu emas ini lebih dari setengahnya dimasukkan oleh dia. Warna emas samar muncul di permukaan kayu emas, dan seluruh lingkaran sihir, yang tampaknya hanya berupa garis yang ditarik di tanah, tampak sedikit bergetar. Senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San, dan dia bisa merasakan bahwa tidak ada masalah dengan penggambaran lingkaran sihirnya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan kayu emas lain dan memasukkannya ke posisi kedua, lalu yang ketiga dan keempat. Mata Zhang Haoxuan secara bertahap menunjukkan keterkejutan. Melihat Tang San memasukkan kayu emas ke dalam formasi, dia menemukan bahwa garis-garis yang tampaknya baru saja digambar di tanah tampak menjadi hidup, terus-menerus muncul dengan resonansi frekuensi yang sama. Fenomena. Ketika Tang San menggambarkan susunan ajaib sebelumnya, dia benar-benar menemukan beberapa misteri. Kekuatan mental Tang San selalu berada di atas setiap garis, sehingga kekuatan mentalnya selalu terkandung dalam garis, sehingga mereka bisa melihat. Garis yang tidak masalah ketika mereka naik selalu seperti keseluruhan. Pada saat ini, ketika kayu emas ini dimasukkan, itu seperti sentuhan akhir, menerangi seluruh lingkaran, dengan getaran, kekuatan mental di dalam lingkaran berkurang, tetapi mereka sendiri mulai berosilasi dengan fluktuasi energi dengan frekuensi yang sama secara alami.
fluktuasi energi ini tidak diberikan oleh tanah, juga bukan dari kayu emas, tetapi perasaan perpaduan yang kuat antara langit dan bumi. Tidak ada keraguan bahwa vitalitas langit dan bumi didorong oleh lingkaran sihir yang indah ini, dan mengembun ke sisi ini. Dunia komunikasi. Hanya dengan karakteristik ini, lingkaran sihir Tang San sudah cukup sukses. Satu demi satu, kayu emas jatuh ke dalam lingkaran sihir, dan setiap kayu emas tambahan yang telah dimasukkan ke permukaan kayu emas di tanah, warna emasnya akan sedikit lebih kaya, dan itu terlihat sangat aneh dan mempesona. Akhirnya, kayu emas terakhir muncul di tangan Tang San. Dalam sekejap, kekuatan mental Tang San dilepaskan, dan matanya bersinar dengan cahaya pijar, dan perasaan aneh dilepaskan, yang merupakan tambahan yang beruntung. Puff, menjatuhkan kayu emas di tangannya dan memasukkannya ke posisi yang tepat. Sebuah dengungan keras terdengar, dan segera setelah itu, lingkaran cahaya emas yang tak terlihat langsung berdesir keluar. Setiap kayu emas bergetar hebat, dan permukaan kolam di satu sisi juga beriak dengan riak. Tang San berguling dan jatuh ke tanah, wajahnya tampak sedikit pucat. Menyingkirkan Jin Pengchang, matanya penuh kegembiraan. Selesai. Setiap potongan kayu emas memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang lembut, dan getarannya berangsur-angsur menjadi stabil. Lingkaran cahaya emas yang mekar keluar tidak membuat mereka merasakan perubahan apapun saat melewati Zhang Haoxuan dan gadis rubah merah. Mereka hanya merasa bahwa tampaknya ada sedikit lebih banyak di antara lanskap-lanskap ini. Persepsi Zhang Haoxuan adalah yang terkuat. Dia menemukan bahwa vitalitas langit dan bumi di sini tampaknya lebih kaya dengan selesainya lingkaran sihir. Tidak jelas pada awalnya, tetapi dengan berlalunya waktu, tampaknya setiap detik, aura di sini ini akan meningkat beberapa poin, tingkat peningkatannya tidak terlalu cepat, tetapi terus-menerus dan stabil. Dan aura langit dan bumi ini tidak menyebar di udara, tetapi semua menyebar ke arah lingkaran sihir, bergabung ke dalamnya, dan menghilang secara diam-diam. Tang San duduk dan bermeditasi untuk memulihkan energi yang telah dia konsumsi sebelumnya. Zhang Haoxuan berjalan mengelilingi lingkaran beberapa kali, diam-diam merasakan perubahannya. Benar, lingkaran sihir ini tidak hanya mengkomunikasikan langit dan bumi, tetapi juga menyerap aura langit dan bumi dari dunia luar, yang lebih aneh lagi, di bawah daya tariknya, aura yang diserap perlahan-lahan berakselerasi. Hutan emas tampak seperti cabang biasa saat ini, tetapi lingkaran sihir di bawahnya memiliki lingkaran cahaya emas yang mengalir dari waktu ke waktu, yang sangat aneh.